Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boni Jarvi. Pada tanggal 27 Januari 2023, saya masih bergumul dengan pendidikan saya, di mana tiba di akhir pendidikan, yaitu menulis skripsi. Saya berkuliah di Universitas 11 Maret di Surakarta. Dan pada waktu itu sudah tiba di akhir semester, dan saya coba pergi untuk berkonsultasi dengan dosen saya, dosen pembimbing 2 saya. Dan ketika kami melakukan konsultasi, saya berdoa dalam hati saya supaya dia boleh mengizinkan saya untuk mendaftar sidang. Karena jika saya belum sidang di bulan itu, maka saya harus memperpanjang semester lagi atau menambah semester lagi. Dan di akhir dari konsultasi itu saya menanyakan apakah saya sudah boleh untuk mendaftar sidang. Namun dosen ini menjawab, siapkan saja berkas dan coba berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1. Saya bersyukur dalam hati saya sudah diberikan jawaban untuk boleh mempersiapkan berkas dan mendaftar sidang. Ketika saya coba untuk menghubungi dosen pembimbing 1, dosen ini mengatakan bahwa kamu tunggu saja dulu, nanti sidang di semester berikutnya. Dan berarti saya harus menambah semester lagi, saya harus memperpanjang semester lagi. Saya sangat kecewa, merasa sedih. Namun saya berdoa dalam hati saya, mungkin ini jawaban doa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan pada waktu itu di hari Jumat, saya mulai mempersiapkan diri untuk memasuki Sabat, karena tinggal beberapa waktu lagi atau tinggal beberapa jam lagi hari Sabat akan tiba. Dan pada waktu itu di jam 5 sore ada telepon yang masuk, dan telepon itu berasal dari dosen pembimbing 1. Ketika saya mengangkat telepon itu, dia mengatakan bahwa sekarang juga silakan untuk daftar sidang. Saya bersyukur dalam hati saya bahwa Tuhan telah menjawab doa saya. Akhirnya saya diberikan izin untuk mendaftar sidang. Namun tidak berhenti sampai di situ, saudara, karena kita harus menunggu jadwal sidang. Kalau jadwal sidang saya itu muncul di bulan yang baru atau di tanggal 1 Februari, maka saya harus memperpanjang semester. Dan setelah saya mendaftar sidang di hari itu, saya tinggalkan karena dalam beberapa waktu lagi akan memasuki hari Sabat. Dan ketika hari Sabat tiba, saya boleh mendapat kesempatan untuk mendampingi pendeta jemaat untuk melayani di salah satu jemaat yang berada di kota Solo. Dan di hari Sabat itu, ketika kami selesai melayani dan pulang ke kos, saya melihat ada notif pesan dan notif WhatsApp. Dan ketika saya membukanya, saya melihat bahwa ini adalah notif di mana jadwal sidang saya telah keluar. Dan jadwal sidang saya itu keluar di akhir dari bulan itu, yaitu pada tanggal 31 Januari 2023. Saya berdoa dalam hati saya, bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak jadi untuk memperpanjang semester. Karena jika jadwal sidang saya keluar di bulan yang baru atau di minggu pertama atau minggu kedua di bulan Februari, maka saya harus memperpanjang semester atau menambah semester lagi. Kesaksian saya tidak selesai sampai di sini. Ketika saya boleh melakukan sidang dan akhirnya saya dinyatakan lulus, tiba di tantangan sebenarnya, yaitu ketika hari wisuda. Hari wisuda tiba. Hari wisuda ini jatuh pada hari Sabat. Saya bergumul dalam hati saya berpikir bahwa ini adalah saat-saat yang ditunggu oleh setiap mahasiswa, di mana melakukan acara wisuda atau mengikuti acara wisuda, karena telah menyelesaikan pendidikan selama beberapa tahun, dan acara wisuda adalah puncaknya, di mana semua mahasiswa boleh mengikuti acara tersebut. Namun acara wisuda kali ini jatuh pada hari Sabat, dan disinilah tantangan datang kepada diri saya sendiri. Saya bergumul, apakah saya pergi saja untuk mengikuti wisuda karena sekali seumur hidup, dan saya juga jauh dari orang tua dan tidak ada yang melihat. Namun saya kembali berdoa dalam hati saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika acara wisuda itu tiba, saya memutuskan untuk
tidak mengikuti acara wisuda tersebut. Saya berpikir dalam hati saya bahwa Tuhan telah menolong saya melewati pendidikan saya atau menyelesaikan pendidikan saya. Masa saya harus mengorbankan hari Sabat, mengorbankan kebenaran yang telah saya miliki untuk pergi mengikuti wisuda dan pergi duduk di dalam gedung rektorat dalam beberapa jam saja, dan saya mengorbankan hari Sabat. Namun saya bersikeras atau saya memutuskan untuk saya tetap pergi ke hari Sabat dan tidak mengikuti wisuda. Dan di hari Sabat ketika hari wisuda itu tiba, saya bersama dengan teman-teman pemuda sekota Solo atau se-Solo Raya, kami mengadakan pelayanan ke jemaat yang ada di Sragen. Jadi ketika orang lain atau teman-teman saya pergi untuk mengikuti wisuda, saya memutuskan untuk ikut pelayanan ke jemaat yang ada di Sragen, dan saya tetap memegang kebenaran yang telah saya miliki untuk tidak mengorbankan hari Sabat yang telah saya kenal semenjak saya kecil. Kesaksian saya sampai di sini. Biarlah kesaksian ini dapat menguatkan iman saudara-saudara dimanapun saja Anda berada, terlebih khusus bagi anak-anak muda yang sedang menempuh pendidikan. Biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menolong kita. Saya melakukan ini bukan karena saya mampu, saya kuat, tetapi karena dukungan doa dari keluarga, dari umat-umat Tuhan, dari teman-teman, dan bahkan banyak keluarga yang mendoakan saya, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah kesaksian ini dapat menguatkan iman kita. Saya dalam nama Yesus. Amin.